Pemirsa, pasca pelonggaran pembatasan operasional transportasi umum, Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang, Banten, pembatasan ketat tetap diberlakukan bagi para penumpang yang akan menggunakan jasa angkutan udara. Kita akan segera bergabung dengan rekan Yunia Harsari untuk informasi selengkapnya. Yunia, selamat siang. Bagaimana keadaannya saat ini sejauh pemantauan Anda di sana? Nah, jelas siang hari ini kalau bisa kami gambarkan di sini situasinya bisa dikatakan lebih lengang jika kita bandingkan dengan penumpang yang tiba dan berangkat dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta pagi hari tadi. Namun untuk jumlah pastinya berapa jumlah penumpang yang sudah berangkat dan tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan berapa jumlah penerbangan yang terjadi sejak 7 Mei 2020 atau sejak adanya relaksasi perjalanan orang yang tetap dibatasi untuk menghindari COVID-19 ini, kami tentunya masih harus menanti data resmi atau rilis resmi dari pihak otoritas Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Namun yang kami ketahui pada hari ini, sejak tadi pagi ada 2 maskapai lagi dari Lion Group, yakni Lion Air dan juga Batik Air yang mulai kembali beroperasi setelah sebelumnya sejak 7 Mei 2020 ada maskapai dari Garuda Group yang ini Garuda Indonesia, lalu kemudian Citylink dan juga Sriwijaya Air yang sudah terlebih dahulu beroperasi meskipun masih dalam koridor-koridor keterbatasan yang harus dipatuhi dari surat edaran Kementerian Perhubungan. Dan pemberlakuan atau pengoperasian kembali baik itu Lion Air maupun juga Batik Air ini mengalami penyesuaian karena memang untuk saat ini yang bisa dioperasikan hanyalah Bandara Internasional Soekarno-Hatta untuk penerbangan di wilayah Jabodetabek. Ini artinya tidak ada penerbangan dari Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta, dan yang bisa digunakan hanya Terminal 2 di Gate 4 dan Terminal 3 di Gate 3. Jadi memang ada kekhususan seperti itu gate mana saja yang boleh dilewati karena memang ada proses pemeriksaan yang harus dilalui oleh masing-masing penumpang tanpa terkecuali. Dan yang bisa disampaikan di sini adalah penerbangan Lion Group ini kembali dibuka dengan beberapa penyesuaian yang tadi sudah disampaikan. Ini terperinci sebagai berikut. Penerbangan domestik Lion Air dari Terminal 1A ini dipindahkan ke Terminal 2E. Lalu penerbangan internasional Lion Air, Batik Air, Malindo Air, dan Thai Lion Air ini dari Terminal 2F pindah ke Terminal 3. Dan yang terakhir penerbangan domestik Batik Air yang semula ada di Bandar Udara Internasional Halim Perdana Kusuma ini dipindahkan ke Terminal 2E Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Najla. Iya, Yunia, dari jadwal penerbangan yang tadi Anda sebutkan, bagaimana dengan proses pengecekannya? Lalu juga apa kriteria penumpang yang boleh diberangkatkan dengan pesawat komersil tersebut? Nah, jelas seperti yang sempat saya singgung sedikit tadi di pertanyaan pertama, setiap penumpang tanpa terkecuali harus melewati proses pengecekan. Seperti yang bisa saya gambarkan saat ini saya melaporkan di drop point Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, dan dari drop point ini setiap penumpang yang turun dari mobil mereka akan langsung menuju ke gate 3 Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta untuk melalui pemeriksaan pertama yang ini dilakukan oleh TNI Polri dan juga petugas bandara. Di sini banyak pengecekan yang dilakukan. Pada umumnya dokumen. Yang pertama ini adalah pengecekan kartu identitas, lalu kemudian tiket perjalanan, ada lagi surat keterangan sehat atau surat keterangan bebas COVID-19, dan yang terakhir setidaknya yang keempat ini adalah surat keterangan perjalanan. Apa yang kemudian menjadi tujuan dari setiap calon penumpang yang akan terbang dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Kemudian begitu selesai di pemeriksaan pertama, mereka akan masuk melewati pemeriksaan X-ray seperti yang biasanya kita lakukan di bandara sebelum akan terbang dan melakukan check-in. Namun sebelum check-in masih ada pemeriksaan kedua yang ini dilakukan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan Udara Internasional Soekarno-Hatta. Di dalam nanti sebelum check-in ini akan ada pengecekan ulang semua dokumen-dokumen tadi dan juga pengisian health alert card dan juga pengujian atau seleksi epidemiologi yang harus dilakukan oleh setiap calon penumpang, baru kemudian mereka bisa berangkat atau bisa check-in lalu kemudian ke boarding lounge seperti itu. Terkait apa saja kriteria yang diperbolehkan untuk melakukan perjalanan, yang pertama ini adalah mereka yang melakukan perjalanan dinas karena
mayoritas itu adalah perjalanan dinas, lalu kemudian yang spesifik mendesak seperti ada yang sakit atau yang meninggal. Yang ketiga ini adalah pekerja migran yang datang dari luar negeri dan ingin kembali ke asalnya. Dan yang terakhir ini adalah mereka yang melakukan perjalanan untuk percepatan penanganan COVID-19 itu sendiri. Demikian Najla, kembali ke Anda. Baik, Yunia Harsari, terima kasih atas laporan selengkapnya dari Bandara Soekarno-Hatta.